Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sabak Melandri. Saya akan menceritakan pada masa remaja atau pada masa belajar. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawa ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai Al-Asma'i berkata, "Saya mentashil syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar di Dawud bin Abdurrahman Al-Adhar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Al-Hiyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafal dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi, dan lain-lain. Di majelis ini Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasan membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilangnya ilmu dari Hijaz." Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik, sehingga ia menyatakan tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, "Aku tidak membaca Al-Muwatta Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku."
Dari berbagai pernyataan di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di dalam Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Attaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawati. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelis Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Kemudian pergi ke Baghdad. Di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan yang memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 2000 Hijriah dan menulis mazhab baru. Di sana dia wafat sebagai syahadaul ilmu di akhir bulan Rajab. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.